Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru SDN S2 yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya Rike Nilasandi, JGP Angkatan 8 SDN S2 Kabupaten Mojokerto akan menyampaikan aksi nyata 1.4 tentang budaya positif, di mana hari ini saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif tentunya di SD kita tercinta yaitu SDN S2. Sebelum saya membuat aksi nyata ini, tentunya saya membuat rencana tindakan aksi nyata, di mana dalam rencana aksi tersebut mencakup latar belakang. Dalam latar belakang ini, saya menyampaikan tentang masih kurangnya kesadaran diri murid dalam menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Tujuannya yaitu untuk memotivasi murid melaksanakan budaya positif yang telah disepakati dalam keyakinan kelas, dan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari budaya positif nanti adalah menurunnya pelanggaran terhadap peraturan di sekolah. Sedangkan lini masa tindakan yang akan dilakukan, tentunya saya yang akan melakukan sebagai JGP. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan seluruh warga sekolah terkait penerapan budaya positif dan keyakinan kelas. 2. Membuat keyakinan kelas dengan murid kelas 6. 3. Mensosialisasikan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang keempat adalah evaluasi dan refleksi. Dukungan yang saya inginkan adalah dukungan sarana dan prasarana serta motivasi tentunya dari semua pihak yang ada di sekolah. Adapun untuk konsep utama budaya positif, yang pertama yaitu penyebaran paradigma belajar, kedua disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk paradigma budaya positif, mari kita telah bersama-sama bahwasanya untuk membangun budaya positif itu tidak semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan bertanggung jawab. Selain itu, kerjasama dari semua pihak yang ada di sekolah menjadi penunjang yang menentukan keberhasilan tujuan yang ingin kita capai. Untuk disiplin positif, kita kaji bersama bahwa makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini merupakan skema kebutuhan dasar manusia, di mana satu dengan yang lainnya tentunya saling berkaitan. Yang pertama yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya yang biasa disebut dengan istilah belonging. Kemudian kebutuhan kesenangan atau fun, kebutuhan penguasaan power, kemudian kebutuhan kebebasan freedom. Yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup yaitu survival. Jika murid-murid kita tidak mendapatkan salah satu dari kebutuhan dasar ini, mereka akan mengalami
ketidaknyamanan, mengalami kesenjangan sosial di lingkungannya, sehingga setidak-tidaknya kita menjadi seorang guru bisa membimbing murid-murid kita untuk bisa mendapatkan kelima dari kebutuhan dasar manusia tersebut. Teori motivasi. Menurut Ian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dalam teori pilihan mengusulkan bahwa manusia mampu mengendalikan diri. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku dari dalam dirinya. Dr. William Glasser mengemukakan bahwa dalam teori kontrol ini, setiap individu memiliki 5 kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan kesenangan, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kekebalan atau bebas dari ancaman, kebutuhan kekejaman, kehendak untuk mencari tahu, dan kebutuhan cinta atau penerimaan. Sedangkan 5 posisi kontrol yang dimiliki seorang guru dikategorikan menjadi 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, di mana seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal atau kata-kata yang bisa menyinggung atau menyakiti hati murid kita. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, guru sebagai teman, di mana ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum cenaka, seperti Pak Ibu biasanya. Kemudian posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi serta bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Yang kelima adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dengan posisi kontrol seperti ini, tentunya Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami 1 apa 2, atau mungkin semuanya sudah pernah dialami. Kita bisa menilai diri kita sendiri, apakah saya sebagai penghukum, apakah membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ketika kita menemukan murid kita melakukan suatu kesalahan, ini adalah cara mengatasi permasalahan dengan murid-murid kita. Namun, yang diharapkan di modul ini adalah yang paling ideal apa Bapak Ibu? Sebagai teman. Ya. Ada lagi mungkin? Manager. Ya. Saya juga pernah sebagai penghukum ketika belum mempelajari modul ini. Ya, apa tidak Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah juga pernah. Sebagai teman juga pernah. Pemantau, manajer juga pernah. Kelima-limanya ini sudah pernah kita lakukan. Namun menurut modul ini, untuk posisi yang paling bagus adalah posisi manajer. Karena apa? Di dalam posisi manajer ini, kita sebagai guru bisa mempersilahkan anak
untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi tanpa kita menyakiti hati mereka atau membuat dia merasa minder. Karena apa Bapak Ibu? Sebagai pengutuk misalnya, kita sudah menggertak anak-anak atau membuat rasa bersalah, pasti nanti akan ada dampak yang ditimbulkan di belakangnya. Entah itu nanti anaknya menjadi minder, menjadi takut, atau bahkan anak tersebut tidak mau bersekolah. Karena setelah ada permasalahan itu, kita langsung mendoktrin dia, menjudge dia, sehingga dia merasa minder di hadapan teman-temannya. Seperti itu. Lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan dan dilaksanakan di kelas. Tujuan keyakinan kelas untuk mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Adapun langkah-langkah merumuskan keyakinan kelas bisa dilaksanakan. Yang pertama yaitu siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. 3. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. 4. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang saya buat dengan kelas 6. Yang pertama yaitu murid menuliskan keyakinan kelas pada sebuah kertas atau sticky note. Setelah itu anak-anak saya minta untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah ditulis tadi di papan atau di kertas yang sudah saya siapkan. Setelah itu saya meminta anak-anak menandatangani keyakinan kelas yang sudah ditempelkan di depan, sekaligus persetujuan anak-anak untuk disepakati bersama. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Ketika anak-anak kita sudah membuat keyakinan kelas, kita sebagai guru hanya memotivasi, membimbing mereka untuk bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka tuliskan di depan, sehingga agar teman satu dengan yang lainnya nanti bisa saling mengingatkan ketika ada temannya yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas ini dari mana Bapak Ibu? Yaitu dari peraturan sekolah atau peraturan kelas yang sudah dibuat. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi menurut Bosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oleh karena itu ada yang dinamakan segitiga restitusi. Berikutnya, ini segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana dalam menangani kasus dengan segitiga restitusi ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti apa validasi identitas itu? Misalkan ditanyakan, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi Bapak Ibu paling tidak ada kalimat seperti itu yang digunakan ketika kita melakukan langkah-langkah dengan segitiga restitusi. Ini merupakan contoh video praktik segitiga restitusi
yang saya lakukan bersama salah satu dari siswi SDN Negeri 2. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, cantik. Saya juga di sekolah itu. Nah, Kak Elsa tahu nggak kenapa kok kita berdua di sini? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas matematika, Bu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan termasuk ibu. Nah, namun semua tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Kenapa sih Mbak Elsa kok tidak mengerjakan tugas matematikanya? Karena saya lupa tidak membawa buku matematika, Bu. Lalu Desta menyuruh saya mengerjakan tugas dengan terus ganggu. Saya merasa tidak masalah. Oh, gitu. Mbak Elsa masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Ya, kalau masih ingat, apakah tindakan yang Mbak Elsa lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana itu? Selalu bertanggung jawab. Ya, belum. Terus apa solusi dari masalah ini kira-kira? Saya minta maaf. Ya, anak pinter. Sebagai bentuk apresiasi tanggung jawab yang Mbak Elsa lakukan, kali ini Mbak Elsa boleh kembali beristirahat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama. Demikian tadi Bapak Ibu video praktik segitiga restitusi. Nah, ceritanya saya ulas sedikit bahwasannya siswi tersebut yang bernama Elsa, dia tidak mengerjakan tugas yang pada saat itu ditinggal oleh guru kelasnya dan digantikan oleh guru lain. Ternyata sama guru pengganti tadi, anak tersebut di dikelompokkan dengan temannya yang dia merasa tidak nyaman saat itu, sehingga dia tidak mau mengerjakan tugas. Kemudian setelah besoknya bu guru kelas ini masuk dan menanyakan tugas, ternyata anak ini tidak mengerjakan tugas. Nah, setelah itu kelasnya memanggil, menanyakan kenapa tidak mengerjakan tugas. Ternyata alasannya itu tadi, dia merasa tidak nyaman. Setelah itu anak tersebut ditanyakan, keyakinan kelas apa yang kira-kira tidak dilaksanakan oleh Mbak Elsa ini. Ternyata dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai siswa. Dan bagaimana cara menangani permasalahan yang dihadapi ini ditawarkan kembali dari guru kepada anak yang bermasalah. Ternyata anak tersebut sanggup untuk mengerjakan tugasnya dan besok akan dikumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu, tidak lepas dari semua itu, kita juga sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer, sehingga pada saat penerapan segitiga restitusi ini, anak tersebut tidak merasa dihukum, tidak merasa direndahkan, dia merasa kesalahannya itu dimaafkan dan dia diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya yang merupakan salah satu keyakinan kelas yang telah disepakati. Baik Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Sebelum saya mengakhiri dari kegiatan hari ini, saya juga menginginkan refleksi dari Bapak Ibu tentang modul 1.4 budaya positif di sekolah kita. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mohon maaf. Untuk posisi kontrol guru, kadang guru itu terlalu bicaranya terlalu ramah dan sangat sangat mendekati dengan murid, seperti teman sendiri, dan pembicaraannya tiap harinya guru terlalu ramah sehingga murid kadang itu kurang menghormati, kurang menghargai, dan siswa itu juga kurang serius belajar. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun yang
sudah memberikan masukannya. Sebelum saya menjawab, saya tawarkan monggo kita sharing dengan Bapak Ibu yang lain. Ada yang ingin menjawab? Oke, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu kepada saya. Saya hanya menanggapi apa yang diungkapkan oleh Pak Ut tadi tentang kedekatan guru dengan siswanya. Memang apabila kita terlalu dekat dengan siswa juga bisa menghilangkan wibawa kita dari seorang guru. Tetapi kita juga punya kewajiban di sini menjadi orang tua. Kalau kita di sekolah kita tuti, malah anak juga gak akan nyaman di sekolah. Jadi kalau bisa kita itu bisa menempatkan diri di saat kita di kelas, kita merangkang, kita berlaku jadi seorang guru yang tegas dan disiplin. Tetapi kalau di saat di luar, di saat mereka bermain, kita bisa menjadi seorang orang tua yaitu dengan penuh kasih sayang, bisa jadi teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada yang berikan tanggapan? Tanggapan dari Pak Ibu mungkin? Ya, Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan juga, saya setuju dengan pendapat dari Pak Ibu dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan anak-anak, yaitu ketika di kelas harus membuat keyakinan menghormati dan menghargai Bapak Ibu guru yang sedang mengajari kelas. Ketika di luar kelas kita menyatu dengan anak-anak. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, Bu Ayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi dari budaya positif di sekolah. Bagaimana dampak yang didapat dari siswa yang sudah menerapkan budaya positif? Sudah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan yang pertama, saya ulas kembali, yaitu dari Pak Ur. Di posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Ur, Pak Ibu, dan juga Bu Ais. Saya jadikan satu, jadi satu kesepakatan kita bahwa kita sebagai seorang guru memang butuh untuk di posisi sebagai teman. Karena dengan kita bisa memposisikan diri sebagai teman, anak-anak akan merasa nyaman dengan kita. Berbeda dengan ketika kita harus di depan anak-anak itu yang mereng, pasang wajah garang, anak-anak harus takut dengan kita harus dihormati sambil menunduk-nunduk, itu sekarang sudah tidak zamannya. Sehingga dengan seperti itu anak-anak akan merasa seperti di rumah sendiri. Bahkan kadang-kadang guru di sekolah ini lebih diidolakan daripada orang tuanya di sekolah. Karena apa? Kita sebagai guru ini harus pinter dengan karakter anak yang berbeda-beda. Tentunya kalau anak-anak itu bisa kita dekati, kemudian kita paham dengan karakter mereka, kita jadikan dia sebagai teman. Tentunya tidak lepas dengan apa yang disampaikan oleh Bu Alis. Di luar oke, kita sebagai teman. Ketika pelajaran kita tetap sebagai seorang guru yang harus digugu dan ditiru tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru harus menerapkan 3 trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sutulondo, Ikmat Yoman Utarso, Tuturi Hada Yani. Baik, terima kasih. Yang kedua, yaitu tanggapan dari Bu Ayu, bahwasanya budaya positif di sekolah ini dampaknya seperti apa? Mungkin ada dari Bapak Ibu, saya persilakan Bu Rista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui budaya positif sekolah akan terbentuk karakter sekolah yang berbudaya yang menciptakan peserta didik memiliki nilai-nilai moral, akhlak, serta karakter sesuai dengan nilai moral bangsa yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.
Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali yang disampaikan Bu Rista. Ada tambahan lagi, Bapak Ibu? Ampun? Saya rasa sudah tercakup jelas sekali Bu Rista, terima kasih. Bahwasanya dengan budaya positif di sekolah itu kita bisa menyiapkan anak-anak kita, membentuk karakter anak-anak kita menjadi karakter anak yang berbudaya. Contohnya adalah budaya positif yang selalu setiap hari kita terapkan. Di awal anak-anak menginjakkan kaki di sekolah, kita sudah menyambut anak-anak kita di depan dengan bersalaman. Ini merupakan salah satu hal yang dianggap biasa saja, tapi dampaknya luar biasa. Kemudian kita juga sudah menerapkan di sekolah kita sholat duhur berjamaah, kemudian sholat duha berjamaah, istighosa, berdoa sebelum dan juga sesudah pembelajaran dilaksanakan. Ini merupakan budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan, dan kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita sebelum kita menerapkan itu dan setelah menerapkan itu. Tentunya akan ada beda. Mungkin itu Bapak Ibu. Masih kurang apa yang ditambah lagi? Sudah cukup. Alhamdulillah untuk hari ini kesepakatan kita tentang budaya positif di sekolah, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita laksanakan. Tentunya saya juga menginginkan kerjasama, kolaborasi kepala sekolah, guru, dan juga semua warga sekolah yang ada di SD Editis 2 untuk bisa melaksanakan budaya positif yang nantinya bisa mewujudkan visi dan misi sekolah kita SD Editis 2 semakin maju ke depannya menjadi anak-anak yang berakhlak, berbudi pekerti, dan juga tentunya berprestasi. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi maupun dalam pembimbing selama musyawarah ini saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.